Blota on Air, ngobrol ketakwaan on air. Stay tune. Let's start the party. Assalamualaikum. Bersama Blora Hijrah, Anda akan mendengarkan podcast dakwah yang akan berbicara tentang aneka macam kehidupan, dari masalah cinta, religi, atau hobi yang unik, asyik dibahas di podcast kami. Selamat mendengarkan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kenangan adalah sesuatu yang terkadang menjelma jadi pisau, menusuk jantung paling dalam. Namun tak jarang adalah hal yang mendatangkan rindu di kala hujan dan senja. Selalu ada pelajaran atas segala perasaan, meski terkadang tak tersampaikan. Menurut aku, satu-satunya yang bisa memperlambat waktu adalah rindu. Jarak telah menghadirkan ruang-ruang sepi di dada, dan cinta adalah sesuatu yang bikin hari-hariku menjadi bahagia. Dan waktu begitu terasa cepat dijalani. Ya, bersamamu hidup terasa sekejap saja. Seakan hanya sebatas menghabiskan waktu segelas kopi, ternyata telah berjam-jam terlampaui. Tapi satu hal yang tidak pernah kubayangkan adalah tidak lagi menjalani hari-hariku bersamamu. Karena sudah tak bisa lagi kita berbagi cerita lucu dan menghabiskan waktu menunggu senja. Aku bukan tak bisa hidup tanpamu. Hanya saja aku butuh waktu untuk jalani takdirku hari ini tanpamu. Yang dulu kita sama-sama saling menguatkan, pernah sama-sama saling takut kehilangan, dan semua telah mencoba untuk selalu bersama dengan segala rasa dan kondisi jiwa. Tapi takdir tak seperti yang kita sangka. Apakah seperti inikah cinta? Hai Sobat Hijrah, itulah tadi syair cinta yang mungkin mewakili isi hati di dalam dada kalian. Bikin baper kan? Atau malah udah nangis? Ingat sang mantan yang kini kamu tinggal hijrah, atau kamu ditinggal mantan karena dia hijrah duluan? Di podcast seri kedua kali ini kita akan bahas what love mean to you. Apa sih arti cinta bagi kamu? Yep, kamu bisa tulis di komen atau kamu bisa kirim voice ke kami biar acara ini makin seru. Seperti biasa, kita akan ngobrol bareng mursyid kita, siapa lagi kalau bukan Kiai Samping Lepen. Agar kita tidak salah dalam menyimpulkan sesuatu, maka setiap anak hijrah sudah seharusnya punya coach, punya pelatih, mentor, atau pembimbing agar hijrahnya sempurna. Dan Ustadz Deno Aji Murti adalah pembina di Mu'alaf Center Indonesia wilayah Jawa Tengah, terkhusus di kota Blora. Oke guys, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, semangat sekali hari ini Bang. Wah, selalu. Syairnya tadi, puisinya keren banget itu. Nah, kalau bahasa anak sekarang uwu Ustadz. Gitu, ya. Baik, jumpa lagi di podcast dakwah Blora Hijrah seri kedua Pak Yai. Yuk. Kali ini kita akan membahas soal cintrong. Cintrong itu cinta, tapi biasalah anak sekarang itu biar lebih keren gitu diplesetin cintrong. Biasa tema yang sangat digemari para ikhwan dan akhwat yang lagi kena virus merah jambu. Ini kayak lagunya 420 aja ini. Nah, asal jangan mendadak alay dan baper super lebay ya kalau kita sedang jatuh cinta. Karena buat kalian semua Sobat Hijrah, cinta itu butuh modal. Dan modalnya bukan hanya soal harta saja, tapi juga ilmu. Bukankah seperti itu Pak Yai? Betul sekali. Kalau kita mencintai seseorang itu tidak hanya soal perasaan, bukan soal hanya nafsu, karena konsekuensi dari mencintai itu adalah ingin memiliki. Meskipun cinta tidak harus memiliki. Tapi konsekuensinya kan itu kan. Konsekuensi saat aku mencintai engkau, aku ingin engkau menjadi milikku. Nah, ketika kita ingin memiliki seorang wanita, itu ada ilmunya.
Tapi ya Pak Yai, anak milenial ya mengartikan cinta itu yo pacaran. Sebagian lagi bilang cinta itu yo kudu jadian. Oh gitu. Sebagian lagi bilang kalau cinta itu harus mau disayang. Loh, gimana nih? Oh no. Ya, ini namanya salah kaprah mengartikan cinta. Kalau tadi didengerin pembahasannya adalah what's love mean to you? Yeah. Apa sih arti cinta bagi kamu? Terus sekarang diartikan bahwa kalau pacaran itu ya harus, kalau cinta itu harus pacaran. Kalau kamu nggak mau pacaran sama aku, berarti kamu tidak cinta aku. No. Ini salah. Inilah salah kaprah anak milenial hari ini yang mereka secara instan mengartikan cinta hanya sekedar pakai hawa nafsu. Kenapa? Karena yang bimbing sinetron, yang bimbing karena adalah YouTube, yang bimbing karena dia melihat apa yang di kanan kirinya yang notabene tidak Islami. Betul. Di sini penting sekali namanya uswah. Uswah itu contoh, tauladan. Hari ini banyak sekali remaja-remaja yang salah mengartikan cinta karena dia terlalu banyak melihat, oh ternyata orang itu yang saling mencintai ternyata harus ini, yang dinonton sinetron sih. Jadi mereka salah. Ini kan salah kaprah. Tuh. Padahal cinta itu nggak seperti itu. Diartikan seperti itu nggak tepat gitu. Belum tentu loh orang yang pacaran itu saling mencintai. Iya ndak? Iya betul. Banyak orang yang pacaran hanya modus. Banyak orang yang pacaran hanya pelarian. Nah, Karena dia sudah lama mengejar seseorang, nggak dapat pacar-pacar, akhirnya adanya itu ya udah santuy ya. kantoy. Ada orang yang hanya pelarian saja karena pacarnya, dia diputus dengan pacarnya, dia dapat yang lebih, karena dia jaga gengsi, akhirnya dia cari sedapatnya, mereka berjalan tanpa cinta. Maka ini salah pengertian soal cinta. Itulah generasi milenial yang harus kita luruskan. Karena cinta itu sebenarnya kan lebih universal. Cinta itu lebih universal. Cinta itu lebih umum dibandingkan dengan yang dipahami oleh anak-anak sekarang. Cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada teman-teman, sayang kita kepada siapa saja, seperti itu. Dan itu semuanya diatur. Maka saya ingin ngobrolin lebih khusus dalam pembahasan ini, gimana toh Islam ngebahas soal cinta gitu kan. Kalau kita tertarik dengan seorang yang kita anggap itu cocok untuk bisa menemani hidup kita, ya kita harus sesuaikan langkah kita sesuai dengan aturan Islam. Berarti Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita melangkah dalam cinta itu. Betul sekali. Kalau kita ingin dengan si akhwat, ya harus dengan cara yang benar, ta'aruf, atau datang langsung ke orang tuanya, atau ya dalam jenjang pernikahan seperti itu. Kalau cinta dalam arti dia ingin memiliki secara seksualitas. Tapi kalau dia hanya ingin menebar sayang, saya cinta dengan seseorang, tapi saya belum siap menikah dengan orang tadi itu. Tapi kan rasa cinta sudah tumbuh. Sudah ya. Bagaimana mengekspresikannya? Ya doakan pagi siang sore. Tolong di tempat-tempat yang dimubahkan, yang dihalalkan saja. Tapi untuk berdekat-dekatan, untuk berdua-duaan, untuk saling berjumbu-jumbuan, untuk saling berpegangan tangan, ini jelas diharamkan di dalam al-Islam. Saya kira ini yang harus dipahami oleh anak-anak remaja sekarang ini. Mereka salah kaprah, bahkan mereka ada yang ngeri lagi, Bang. Ulang tahun itu mintanya bukan cinta, bercinta. Gara-gara kata-kata ber aja artinya sudah lain, berbeda. Ini kan mereka gara-gara mereka salah mengartikan kalimatnya orang barat. Karena making love, buat cinta kan, ya, padahal kata making love itu kan artinya saru kan, sesuatu yang jorok bila itu dibahas oleh orang-orang yang belum halal jadi saru. Jadi kita
artinya ikut bercinta loh. Kata-kata bercinta itu jorok sekali. Tetapi kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini di hadapan remaja biasa saja. Kita yang tua-tua, guru-guru, ustadz-ustadz mau ngebahas ini, kita tersekat oleh norma, nanti dikira ustadz kok ngomongnya jorok. Oh gitu kan sekarang. Sekarang sedang ramai nih ngebahas lon, sundel, bahas macam-macam dikira. Kan masa ada seorang Habib gara-gara ngomong gitu lah sekarang. Tapi kalau nggak dijelasin secara jelas, orang itu nggak paham. Ya enggak sih? Iya betul. Maka ya saya harus ngomong apa adanya. Ada kesalahkaprahan dalam dunia sekarang ini, terlebih remaja Islam yang mereka salah mengartikan cinta. Cinta bukan free sex. Itu kalimat yang harus saya tekankan kepada para hijrater dan trobater. Jadi cinta bukan free sex, itu harus kita umbulkan terus ya Tante ya? Iya. Soalnya kalau kita lihat sendiri, kalau anak sekarang pacaran itu kok iya. Ya mereka kadang kalau canda-canda kan pakai, kenapa cewek suka diboncengin ninja, dipakai ninja? Kenapa bang? Karena imam itu di depan dan makmum itu di belakang. Orang ninja, orang cinta, orang ninja, orang untuk dicinta loh. Ini kan semboyan apa coba? Ya kalau cinta tak harus memiliki itu sebenarnya gimana itu? Cinta tak harus memiliki, ya betul bang. Karena apa yang ada di perasaan kita belum tentu orang merasakan hal yang sama kok. Ya enggak sih? Karena kalau cinta harus memiliki, siapa yang mengharuskan? Sedangkan tumbuhnya rasa cinta itu belum tentu bergayung bersambut dengan orang lain yang kita inginkan tadi. Bahkan kalau orang memaksakan memiliki, bahkan seseorang memaksakan ingin memiliki orang yang dicintai, kok ternyata Allah nanti tidak takdirkan dia bersama dia, jadi stres bang. Banyak orang yang stres gara-gara tidak jadi nikah dengan orang yang dicintainya. Ada orang yang bunuh diri gara-gara diputus pacarnya. Ada orang yang dia depresi, mengurung di dalam kamar sampai mengurat urat nadi diputus. Atau yang paling biasalah, status sehari sampai puluhan gara-gara diputus. Jret. Ya Allah ya Karim. Itu kan sebenarnya bagian dari stres. Yang parah itu kan yang bunuh diri. Iya. Kamu diputus, kamunya bunuh diri, kamu mati disiksa, tapi pacarmu nikah lagi. Lagi. Na'udzubillah. Ini nasihat untuk anak-anak remaja yang dengerin ya. Iya. Jangan berlaku bodoh. Hanya gara-gara diputus, hanya gara-gara tidak jadi dengan orang yang dicintai, kemudian bunuh diri. Na'udzubillah, na'udzubillah, yakin. Itu dosa besar banget ini. Pol. Ya, apalagi mabuk-mabukan gara-gara habis nembak pacar, nembak orang yang dicintai. Malam ini aku mengungkapkan padamu, aku mencintaimu. Maaf mas, Anda telat 1 jam. Tadi saya udah jadian. Wah, telatnya hanya 1 jam saja. Ya Allah, 1 jam yang menentukan. 1 jam yang menentukan. Ternyata sudah ditembak sama orang, mau dihibah. Kemudian dia mendem lagi, mabuk. Ada yang sudah hijrah gara-gara nembak ditolak, akhirnya kembali minum khamr. Naudzubillah summa naudzubillah. Berarti orang yang seperti ini dia belum ngerti arti cinta yang sesungguhnya. Bang, dunia juga ada selebar daun kelor ya. Kalau kita lihat di Blora ini juga puluhan ratusan desa, puluhan kecamatan tuh, masa nggak ada yang nyantol lagi sih? Iya. Masa mau bunuh diri, mau mabuk-mabukan? Nah, disitulah bahayanya bisikan setan. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat ini berkali-kali kita baca, yang dimana di situ adalah berbicara soal tipu muslihat setan dalam membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada manusia. Di antaranya seperti itu. Di sisi lain, cinta itu bukan sekedar kata-kata. Ada wanita itu yang suka digombalin, ya kan gitu. Sekarang kamu tahu nggak bedanya ambulan lampu lalu lintas dengan dirimu apa gitu? Kalau lalu lintas petunjuk jalan, kalau dirimu petunjuk hatiku. Ya. Kata-kata seperti ini kan gombalan kan gitu kan. Sekarang kan banyak seperti itu kan. Ini kan jelas nggak keren gitu loh. Di sisi lain wanita itu kan suka digombalin. Betul. Meskipun wanita itu tahu kalau ini gombal tapi suka gitu iya. Oke, Masya Allah, jelas banget kan tausiah dari Pak Yai ini. Masukkan ke hati yang paling dalam loh ya, dan pokoknya sedalam-dalamnya biar merasuk ke dalam hati gitu. Nah begini Pak Yai, kenapa hari ini hampir mayoritas remaja sekarang ini ya mengartikan cinta itu soal seks, soal pacaran, soal hubungan lain jenis? Apa ini yang menyebabkan mereka hanya berpikir di ranah ini saja? Maka saya bawakan satu qaul dari ulama salaf, al ilmu qoblal amal. Al ilmu qoblal almal. Ilmu itu sebelum beramal. Kemudian ilmu itu bisa kita amalkan kalau kita mencari. Kalau ilmu itu bisa kita dapat kalau kita mencari. Kan gitu. Sedangkan mencari itu tidak akan pernah ada kalau hati kita tidak pernah niat untuk mencari ilmu. Kenapa remaja kita hari ini ketika berbicara cinta itu hanya seks, hanya ngomongin hubungan lain jenis? Padahal di depan tadi sudah saya bahas, cinta itu soal macam-macam. Bahkan ada satu hadis Rasulullah yang ini perlu didengar untuk sobat hijrah Blora. Silakan. Kalau kita salah mencintai seseorang, baik itu lawan jenis yang akan jadi pasangan kita, atau idola kita, atau panutan hidup kita, itu akan membawa kepada neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ngeri enggak? Ngeri sekali. Banget. Apa hadis Rasulullahnya itu? Qala Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Manusia itu bersama dengan orang yang dicintainya, dan kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang kita cintai, itulah yang nanti akan membawa kita. Kalau orang yang kita cintai adalah orang yang dia pelaku ahli neraka, atau pelaku-pelaku yang melakukan amalan-amalan neraka, maka kita akan terbawa kepada neraka. Meski kita hanya sekedar fans. Meski kita sekedar, kan fans itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengikuti. Seseorang tidak dikatakan fans kalau dia tidak mengikuti. Oh iya. Konsekuensinya kan seperti itu kan. Lah maka ini berbahaya. Maka begitu juga ketika kita mencintai seseorang. Ketika kita mencintai seseorang, apa landasan Anda? Aku mencintai si fulan, apa landasanmu? Aku senang dengan tokoh ini, apa landasanmu? Aku senang ini, apa landasanmu? Cinta ini universal. Terlalu sempit kalau hanya dibicarakan soal seks. Cuma kalau kita ngebahas soal ini dan taunya anak milenial karena ini, ya ayo kita berbicara ini, bahwa oke, cinta memang tidak bisa lepas dari permasalahan lawan jenis dan seksual. Tetapi ingat, jangan sampai kita salah dalam mencintai seseorang. Kalau kita salah mencintai seseorang, ternyata orang yang kita cinta itu adalah orang kafir, ahli maksiat, kita akan bawa. Masih ingat gak satu kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika pasukan kaum muslimin
itu berhasil menaklukkan Eropa. Ya, Eropa yang sekarang ini menjadi Prancis itu ya. Oh iya. Prancis. Nah, kemudian di tempat itu ada seorang wanita di atas menara. Di atas menara. Pasukan seorang mujahid itu melihat-lihat. Kemudian ada seorang wanita. Mujahid itu azan. Ketika azan, dia lebih melihat jelas lagi wanita itu. Kemudian setelah azan dia datangi. Apa yang terjadi? Dia ingin menikahi wanita yang cantik itu. Aku ingin menikah denganmu. Apa maharmu? Dikasih harta, tidak mau. Aku tidak mau karena kamu seorang Islam. Apa maharnya? Maharnya kamu harus kafir. Kamu harus mengikuti agamaku. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya mujahid itu tadi, yang ikut tempur, yang ikut perang, dan dia seorang muadzin, akhirnya dia murtad. Gara apa? Salah menentukan cinta. Almar'u ma'aman habba wa anta ma'an mahbabta. Itu seorang mujahid ikut tempur. Iya. Karena wanita bisa murtad itu. Iya. Astagfirullah. Na'udzubillah subhanallah. Maka betul-betul hati-hati, dan banyak sekali orang-orang hari ini yang lurus kalah, salah jalan gara-gara apa? Wanitanya. Gara-gara apa? Lingkungannya. Gara-gara apa? Pedoman hidupnya. Dia mengikuti sifulan. Maka kita nggak boleh menyepelekan soal cinta. Saya kira gitu Bang. Harus hati-hati. Siapa yang harus kita cintai? Rasulullah. Siapa yang harus kita cintai? Orang-orang soleh. Siapa yang kita cintai? Para ulama. Siapa yang harus kita cintai? Kaum solihin. Barakallahu fikum. Saya kira gitu Bang. Ya, karena di akhirat nanti kita juga akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Nah, kenapa sih saat ini remaja memandang cinta itu juga hanya sekedar itu saja? Soal pacaran, seks, dan lain-lain. Soalnya kita lihat sendirilah di TV, di YouTube, tontonannya seperti itu semua. Nah, ini tugas bagi kita semua sebagai orang muslim, hijrater. Potensi apapun yang kita miliki harus kita optimalkan, entah itu lewat media, lewat apapun itu, untuk dakwah seperti ini, yang ringan-ringan seperti ini. Yang pasti, yang tentunya bisa jelek masuk di hati para remaja milenial saat ini. Oke, Tat. The last question Pak Yai, kan tema hari ini adalah what mean to you. Terus menurut Pak Yai sendiri ini, cinta itu seperti apa? Agar para sobat Lurah Hijrah ini ngerti makna cinta sebenarnya dan tidak salah kaprah. Terakhir, cinta itu adalah perasaan dari hati kepada seseorang. Cinta hadir tidak dengan sendirinya, tetapi memang dihadirkan. Tentu Allah yang menghadirkan. Hanya saja seringkali ketika cinta itu bersemi, dia tidak disirami dengan keimanan, tetapi disirami dengan kemaksiatan, dengan hawa nafsu. Saya mohon kepada teman-teman, ikhwan, akhwat, ketika cinta itu telah tumbuh di dalam hatimu dan sudah bertumbuh subur dalam hatimu, tetaplah bingkai di atas sunnah Rasulullah, di atas bingkai syariatnya Allah, biar cinta yang suci itu tetap suci dan berlabuh di tempat yang suci dan terekspresikan dengan cara yang halal, tidak tersentuh oleh dosa. Saya kira seperti itu saja. Masya Allah, great answer sekali Pak Yai, sangat gamblang dan banget jelasnya. Buat kalian yang awalnya masih salah dalam mengartikan soal cinta, mulai hari ini ya, jangan salah lagi. Dan nasihat buat kalian yang sudah terlanjur patah hati karena cinta, dengarkanlah aku. Sedikit saja dengarkanlah aku. Sedihlah secukupnya dan patah hatilah pada porsinya, agar hidupmu tak sia-sia. Saya rasa ya, itulah cara agar hidup kamu tak habis dimakan sebuah halusinasi kesedihan. Cinta tak sependek itu kawan, tak sepahit jamu brotowali, tapi juga tak senikmat es krim coklat. Cinta itu adalah segenggam rasa yang kadang ada dan kadang pergi. Jadi, apa kamu hanya akan konsen pada cinta manusia? Sungguh rugi kawan.
tapi kejarlah cinta Sang Maha Esa, Sang Pencipta dunia. Maka kau akan bahagia selamanya, bersama dengan orang yang kau impikan atau tak bersamanya. Asal Allah ridho, itu sudah jadi alasan untuk bahagia. Baik, jazakumullah Pak Yai. Barakallahu fikum. Dan sampai jumpa lagi di serial podcast selanjutnya. Sip. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله